Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran biologi. Yang kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Dalam kesempatan ini kita akan mempelajari yang pertama tentang prinsip dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian kunci determinasi sederhana dan kladogram atau pohon filogeni. Serta yang ketiga adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Kita akan mempelajari berbagai macam takson dan bagaimana menamai makhluk hidup berdasarkan binomial nomenklatur. Baiklah, kita lihat di gambar sebelah, yaitu ada dua tempat di mana masing-masing tempat berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Kenapa ditempatkan pada tempat yang berbeda? Tentu saja ada tujuannya. Kira-kira apa coba? Tujuan menempatkan antara sayuran dan buah-buahan di tempat yang berbeda. Tentu hal ini untuk mempermudah dalam mencari yang kita tuju. Kita tidak akan mencari buah-buahan pada tempat sayur-sayuran, begitupun juga sebaliknya. Nah, itulah tujuan utama klasifikasi, yaitu untuk mempermudah mengenal makhluk hidup yang ada di dunia ini yang sangat beraneka ragam. Kita lanjutkan. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu artinya pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimiliki. Nah, cabang ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dinamakan dengan taksonomi. Oke, kita lanjutkan. Nah, prinsip dasar klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama, adanya perbedaan dan persamaan setiap makhluk hidup. Nah, beberapa makhluk hidup yang memiliki ciri yang sama disatukan dalam satu kelompok. Sementara makhluk hidup yang memiliki ciri yang berbeda dipisahkan dalam kelompok yang lain. Itu adalah prinsip dasar mengklasifikasikan makhluk hidup. Kemudian, apa sih tujuan klasifikasi? Pertama, mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Yang kedua, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup yang lain. Sehingga ketika kita melihat ayam, tentu saja akan berbeda dengan kambing atau dengan sapi. Kemudian setelah itu, setelah ditemukan ciri-cirinya, kita akan memberi nama berdasarkan ciri yang dimilikinya. Nah, sehingga makhluk hidup yang ada itu akan kita beri nama berdasarkan ciri-cirinya. Kemudian yang selanjutnya menyederhanakan objek studi sehingga mempermudah mempelajarinya. Bayangkan kalau makhluk hidup yang ada di jagat raya ini tidak dikelompok-kelompokkan atau diklasifikasikan, tentu saja akan sangat sulit. Sehingga para ahli melakukan klasifikasi. Tujuan yang selanjutnya yaitu mengetahui tingkat evolusi makhluk hidup atas dasar kekerabatannya. Sehingga bisa dirunut makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain, itu kekerabat. Nah, manfaat klasifikasi yang pertama yaitu mempermudah kita dalam mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka. Kebayang makhluk hidup yang segini banyaknya yang terdiri dari tumbuhan, hewan, monera, protista, jamur, dan lain sebagainya, itu sangat beraneka, sehingga untuk mempermudahnya kita melakukan proses klasifikasi. Selain itu, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Nah, macam-macam klasifikasi yang telah diciptakan oleh para ahli. Yang pertama adalah klasifikasi alami. Biasanya ciri-cirinya didasarkan pada ciri-ciri alami yang dimiliki makhluk hidup. Kemudian yang klasifikasi yang kedua, sistem buatan. Jadi dibuat suatu ciri tertentu sehingga akan mempermudah untuk mengelompokkannya. Kemudian yang ketiga, klasifikasi berdasarkan sistem filogenik, yaitu berdasarkan sistem kekerabatan atau tingkat evolusinya.
Nah, kalau kita lihat perkembangan klasifikasi makhluk hidup yang ada yang pernah dilakukan oleh para ahli, yang pertama yaitu 1735, Carolus Linnaeus hanya mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu Plantae dan Animalia. Selanjutnya Haeckel pada tahun 1866 mengklasifikasikan makhluk hidup di jagat raya ini menjadi Protista, Plantae, dan Animalia. Kemudian Cheton 1937 itu membagi makhluk hidup menjadi dua super kingdom. Yang pertama adalah Prokariota dan Ekariota. Lalu Kaplan pada tahun 1938 mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi empat, yaitu ada Monera, Protista, Plantae, dan Animalia. Selanjutnya yang paling terkenal yaitu Five Kingdom atau 5 Kingdom oleh Whittaker 1969, bahwa makhluk hidup ini terdiri dari 5 kingdom, yaitu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Dan selanjutnya sampai 2015 Ruggiero telah membagi menjadi beberapa kingdom. 1. Bakteria, Archaea, Protozoa, Promista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Demikian nanti selanjutnya mungkin tahun-tahun selanjutnya akan ditemukan klasifikasi yang lebih canggih lagi, karena ilmu selalu berkembang. Demikian materi klasifikasi yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.